Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Bunganawa dari Pendidikan Kimia 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pergaulan sesama muslim. Akhlak atau etika merupakan salah satu aspek penting dan memiliki peranan vital dalam kehidupan seorang muslim. Yakub 1985 halaman 33 menjabarkan bahwa akhlak mulia yang sesuai dengan ajaran Allah merupakan tugas para rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Dalam kehidupan sosial, muslim tidak terlepas dari muslim yang lain. Dikatakan pada suatu hadis bahwa muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Seorang muslim memiliki hak dan kewajiban atas muslim yang lain. Islam telah mengatur sedemikian rupa bagaimana muslim yang satu dengan muslim yang lain bertindak dan beretika. Etika ini harus dijaga agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, aman, tentram, dan damai. Jika tidak, perselisihan dan perpecahan akan terjadi. Ini terjadi karena perbedaan yang ada di kalangan umat muslim itu sendiri. Di dalam Al-Quran sendiri, terdapat 7 ayat yang membahas etika pergaulan sesama muslim. Ketujuh ayat tersebut menurut Izan adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 1, Quran Surat An-Nisa ayat 114, Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, 10, 11, dan 12, dan Quran Surat At-Taubah ayat 128. Dalam etika pergaulan sesama muslim, Al-Quran memberikan penekanan kepada persaudaraan. Selain itu, terdapat beberapa sikap yang harus dihindari, seperti dilarang menghina muslim yang lain, tidak berprasangka buruk, mencari kesalahan, dan menggunjing. Sebaliknya, Al-Quran memerintahkan untuk bersikap kasih sayang kepada sesama muslim agar dapat tercipta ta'aruf atau saling mengenal dan terjalin hubungan silaturahmi di antara mereka. Berikut ini beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang muslim kepada sesamanya. Etika yang pertama yaitu mengadakan dan menjaga perdamaian. Allah memerintahkan umat muslim untuk senantiasa menjaga perdamaian. Dalam kondisi apapun, umat muslim dilarang untuk berpecah belah. Tidak hanya memerintahkan untuk menjauhi perpecahan, Allah juga menyuruh agar umat muslim mendamaikan pihak yang sedang bertengkar atau berselisih. Beberapa ayat yang berbicara mengenai perdamaian adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 1, dan Quran Surat An-Nisa ayat 114, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Etika yang kedua yaitu menciptakan persaudaraan. Di dalam Al-Quran, Allah mengibaratkan hubungan antara sesama muslim seperti saudara. Ayat yang berbicara mengenai topik ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam Surat Al-Hujurat ayat 10 ini, Allah menjelaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. Para peneliti menemukan bahwa makna saudara dalam ayat ini bukan hanya sekedar saudara seagama, tapi lebih dari itu menjurus kepada saudara satu keturunan. Jadi, dalam menjalani kehidupan masyarakat, seorang muslim harus bersikap kepada sesamanya seperti ia bersikap kepada saudara satu keturunan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan terhadap saudaranya adalah mendamaikan ketika ada 2 atau lebih saudaranya yang sedang bertengkar. Etika yang ketiga yaitu tidak menghina sesama muslim. Ayat yang membicarakan mengenai tema ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Allah melarang setiap orang yang beriman agar tidak saling menghina. Orang yang beriman akan selalu merasa dirinya lebih rendah dari orang lain, sehingga akan timbul rasa rendah hati, bukan sifat sombong terhadap orang lain.
Allah memberikan kiasan mencela orang lain sama dengan mencela diri sendiri. Salah satu bentuk perbuatan menghina adalah menghina orang lain atau memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukainya. Allah memberikan peluang bertobat kepada orang yang telah berbuat demikian. Jika tidak, maka sesungguhnya ia termasuk ke dalam golongan orang yang menganiaya diri sendiri. Selanjutnya, etika yang keempat yaitu menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing. Terdapat 3 perbuatan yang dilarang dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yakni berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang, dan menggunjing. Perbuatan tersebut tidak secara keseluruhan dilarang. Terdapat kondisi tertentu yang memperbolehkan seseorang melakukan ketiga perbuatan tersebut. Berprasangka buruk misalnya boleh dilakukan kepada orang yang jelas-jelas memperlihatkan kemaksiatannya. Demikian juga dengan mencari kesalahan orang dan menggunjing. Perbuatan ini diperbolehkan oleh agama selama bertujuan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudaratan yang lebih besar. Etika yang kelima yaitu saling mengenal. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Penciptaan manusia ke dalam bermacam suku dan bangsa bermaksud agar mereka saling mengenal dalam hal keturunan. Mereka dapat mengenal tentang asal-usul mereka, keturunan, dan nasab. Setelah terjadi perkenalan tersebut, mereka dapat saling mengambil pelajaran, manfaat, dan saling bekerja sama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika yang terakhir yaitu berkasih sayang terhadap sesama muslim. Terdapat 2 ayat yang membahas tentang hubungan kasih sayang di antara sesama muslim, yakni surat Al-Fath ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 128. Dalam surat Al-Fath ayat 48 berhubungan dengan berkasih sayang terhadap sesama muslim. Dalam ayat ini, Allah menerangkan sikap seorang muslim terhadap sesama muslim dan juga terhadap non-muslim. Allah menegaskan bahwa orang muslim adalah orang yang berkasih sayang terhadap sesamanya. Kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti berbuat baik, menolong, dan membantu ketika muslim yang lain memerlukan bantuan. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 128 menjelaskan tentang sifat Nabi yang penyayang terhadap orang-orang beriman. Sikap Nabi tersebut diharuskan menjadi teladan dan contoh terhadap umat muslim generasi saat ini. Dengan mengamalkan etika-etika seorang muslim terhadap muslim lainnya, menandakan bahwa kita melaksanakan perintah Allah melalui Al-Quran yang memerintahkan hambanya untuk berhubungan baik dengan semua manusia, sehingga bisa hidup harmonis dalam kebersamaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.